Sekarang kita akan masuk pada segmen kedua dari kuliah ini, yaitu lanjutan mengenai microbial food spoilage. Pada segmen yang kedua ini, kita akan bahas mengenai kerusakan spesifik pada makanan tertentu yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba dalam makanan. Pertama, kita akan bahas mengenai raw meat atau daging mentah. Daging mentah mengandung sejumlah besar mikroba yang berpotensi menjadi mikroba pembusuk, seperti Pseudomonas, Acinetobacter, Aeromonas, Escherichia, dan lain sebagainya. Selain bakteri, ragi dan kapang juga bisa menyebabkan kerusakan pada daging. Flora pembusuk predominan dalam daging ditentukan oleh ketersediaan nutrisi dan faktor lingkungan di mana daging itu disimpan. Misalnya oksigennya berapa, suhu penyimpanannya berapa, pH, lamanya waktu penyimpanan, maupun juga dipengaruhi oleh waktu generasi dari mikroba yang ada di lingkungan. Daging post rigor biasanya kaya akan senyawa nitrogen non-protein atau non-protein nitrogenous compounds seperti misalnya asam amino dan kreatin. Kemudian daging juga kaya akan senyawa peptida dan protein, tapi memiliki kandungan karbohidrat yang rendah dengan pH sekitar 5,5. AW-nya biasanya lebih dari 0,97. Untuk memperlambat kerusakan, daging segar biasanya disimpan pada suhu rendah, kurang dari 5 derajat Celcius, sehingga umumnya bakteri sikrotrofik yang akan menjadi bakteri predominan pada kerusakan makanan tipe ini. Pada kondisi penyimpanan aerob di suhu rendah, bakteri sikrotrofik aerob dan anaerob fakultatif, seperti misalnya Pseudomonas, akan tumbuh dengan cepat, pertama-tama menggunakan glukosa, baru kemudian asam amino. Produk metabolismenya biasanya berupa senyawa yang kadang-kadang bisa menimbulkan bau tidak sedap, seperti misalnya metil sulfida, ester, atau asam. Nah, kerusakan makanan oleh bakteri aerob sampai menyebabkan terciumnya bau yang tidak sedap ini biasanya terdeteksi setelah populasi bakteri cukup tinggi, yaitu sekitar 10⁻10 sel per gram atau sel per sentimeter persegi. Daging yang disimpan dingin pada kondisi modified atmosphere memungkinkan bakteri fakultatif anaerob seperti Brocotrix thermospacta untuk tumbuh dengan baik. Terutama pada daging dengan pH di atas 6, bakteri ini akan memetabolisme glukosa menjadi asam asetat dan asetoin, serta memetabolisme asam amino menjadi senyawa-senyawa yang volatil. Bakteri sikrotrofik fakultatif anaerob dan anaerob dapat tumbuh pada daging yang dikemas dalam kemasan vakum dan juga akan menghasilkan berbagai tipe kerusakan. Contoh bakteri dari jenis ini misalnya Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei, Leconostoc maupun Salmonella putrefaciens. Untuk mengurangi kerusakan daging segar, jumlah bakteri harus direduksi. Misalnya disimpan di suhu rendah, dikemas dengan modified atmosphere packaging, atau bisa juga dengan menambahkan sejumlah kecil asam organik untuk menurunkan pH sehingga pH-nya sedikit di atas 5, atau bisa juga dengan mengeringkan permukaan daging ya dengan tujuan untuk mereduksi AW atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Pada produk daging yang dikemas dengan kemasan vakum, selama penyimpanannya dapat rusak oleh bakteri sikrofilik, seperti yang misalnya dari kelompok Lactobacillus. Contohnya adalah Lactobacillus sakei, Lactobacillus curvatus, keduanya bersifat homofermentatif, atau Lactobacillus viridescens yang bersifat heterofermentatif. Selain Lactobacillus, Leconostoc juga bisa menyebabkan kerusakan pada daging yang dikemas dengan kemasan vakum. Contoh spesiesnya misalnya Leconostoc carnosum atau Leconostoc mesenteroides. Pada produk yang dikemas dengan kemasan vakum, kontaminasi mikroba itu dapat menyebabkan produk daging terlihat seperti kusam, kemudian memiliki akumulasi gas atau cairan, bisa juga terjadi pembentukan lendir, dan juga bisa menyebabkan terbentuknya aroma yang asam.
Di dalam slide ini dapat dilihat contoh kemasan daging dalam kemasan vakum yang sudah mengalami kerusakan karena terjadi kontaminasi mikroba. Selanjutnya adalah produk daging olahan. Daging olahan dapat dibedakan menjadi daging yang diolah dengan suhu tinggi dan daging yang diolah dengan suhu rendah. Daging yang diolah dengan suhu tinggi secara umum dikatakan relatif steril secara komersial, sehingga makanan semacam ini hanya memiliki beberapa spora bakteri termofilik yang survive dari proses pemanasan yang tidak akan bergerminasi kecuali produk mengalami temperature abuse. Nanti kita akan lebih lanjut saat membahas misalnya mengenai makanan kaleng. Sementara untuk daging yang diproses dengan suhu rendah dapat dibedakan menjadi yang sifatnya diawetkan maupun yang tidak diawetkan. Untuk daging yang diolah dengan suhu rendah yang tidak diawetkan, contohnya daging yang dipanggang dengan suhu internal sekitar 60-71 derajat Celcius. Umumnya permukaan daging dan kebanyakan mikroba terdedah pada suhu tersebut selama 1 jam atau lebih, tergantung dari ukuran daging. Pada kondisi ini, biasanya hanya spora bakteri termofilik seperti Bacillus atau Clostridium, serta beberapa sel vegetatif dari spesies yang ekstrim termodurik saja, seperti misalnya Lactobacillus viridescens, dan beberapa spesies Enterococcus yang dapat survive. Walaupun demikian, biasanya produk semacam ini jika tidak langsung dikonsumsi akan mengalami penanganan lanjutan sebelum misalnya dikemas vakum atau disimpan di dalam kulkas. Banyak mikroorganisme yang kemudian dapat masuk atau mengkontaminasi setelah proses pemanasan ini, atau yang disebut sebagai post-heat contamination, baik melalui peralatan yang digunakan, orang yang menghandle makanan, maupun kontaminasi dari lingkungan. Pada kondisi tertentu, bumbu dan bahan aditif lainnya juga bisa ditambahkan ke dalam produk setelah pemanasan. Nah, ini juga bisa menjadi sumber kontaminan mikroba ya. Beberapa produk ada pula yang dipotong sebelum dikemas vakum yang bisa meningkatkan kemungkinan kontaminasi dari peralatan. Beberapa bakteri yang sudah diketahui bisa mengkontaminasi produk semacam ini misalnya adalah bakteri sikrotrofik fakultatif anaerob ataupun yang anaerob seperti misalnya Lactobacillus ataupun Leuconostoc yang bisa masuk sebagai post-heat kontaminan dan berperan dalam merusak makanan dengan mengakumulasikan sejumlah besar gas, yaitu gas CO2 maupun cairan yang berupa produksi asam di dalam kemasannya. Daging olahan yang diolah dengan suhu rendah dan melalui proses curing atau pengawetan cukup banyak jenisnya. Di antaranya produk daging olahan seperti franks, bolonya, ham, dan sebagainya. Nah, pada produk-produk ini, daging umumnya dicampur dengan berbagai aditives untuk meningkatkan warna, tekstur, cita rasa, umur simpan, dan keamanannya. Contoh aditives yang digunakan misalnya nitrit, garam, dextrosa, fosfat, sorbat, dan berbagai jenis bumbu. Produk-produk semacam ini biasanya dibuat dari daging giling atau daging yang dipotong-potong, sehingga mikroba itu cenderung terdistribusi di seluruh produk. Nah, daging selanjutnya akan dimasak dengan suhu internal sekitar 65-71 derajat Celcius. Setelah dimasak, biasanya produk akan dihandle lebih lanjut, seperti dikemas vakum atau dikemas dalam kemasan modified atmosphere menggunakan CO2 atau CO2 dan nitrogen. Atau bisa juga dijual tanpa dikemas. Dengan demikian, tergantung dari tahapan perlakuan post-heat-nya, misalnya pemotongan, portioning ya, pembagian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian misalnya ada juga proses kadang-kadang proses skinning dan lain-lain, maka produk dapat terkontaminasi oleh mikroba dari peralatan, dari orang yang menghandle makanan tersebut, dari udara, air dan sebagainya.